Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusinta Nur Hanifah dari CGP Angkatan 9. Berikut ini adalah aksi nyata dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah saya buat. Yang pertama, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Awalnya ketika saya akan melakukan perubahan di kelas, saya merasa ragu karena saya merasa takut perubahan tersebut tidak akan menghasilkan hasil yang signifikan. Tetapi seiring berjalannya proses pembelajaran, alhamdulillah saya merasa bahagia karena pembelajaran berjalan dengan baik dan terlihat sekali antusiasme siswa yang cukup baik ketika mengikuti pembelajaran di kelas, di mana siswa menjadi lebih aktif, lebih kreatif, dan juga siswa merasa minat mereka terfasilitasi dengan cukup baik. Nah, lalu selanjutnya, ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, saya berpikir untuk membuat pembelajaran yang interaktif, di mana saya menggunakan beberapa mode pembelajaran, yakni media-media pembelajaran seperti media elektronik. Lalu saya juga membuat beberapa games untuk menunjang pembelajaran, dan juga saya membuat lembar kerja yang tentunya mudah dipahami oleh murid. Lalu selanjutnya, penyajian hasil lembar kerja peserta didik didasarkan pada keinginan siswa. Apakah hanya ditulis saja, dibuat video, atau dibuat paparan presentasi, atau bahkan dibuat sebuah bagan alir, mind mapping, atau juga postering infografis. Lalu selanjutnya, ini merupakan hal yang sering saya lakukan juga, yakni membuat sesi ibu bertanya di setiap selingan pembelajaran. Sebagai bentuk booster dengan ragam permainan, salah satunya adalah menggunakan permainan magic stick yang diiringi dengan lagu-lagu seperti lagu daerah atau lagu nasional atau bahkan lagu anak-anak. Nah, kegiatan tersebut akan memancing kreativitas siswa dan juga mempertajam daya pikir siswa dan juga melatih konsentrasi peserta didik. Nah, berikut adalah catatan praktik baik melalui foto bercerita yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya merencanakan dulu pembelajarannya. Biasanya saya melakukan diskusi dulu dengan rekan sejawat untuk menanyakan biasanya kebutuhan siswa itu apa ya. Lalu jika pembelajaran saya seperti ini, lebih baiknya saya melakukan apa. Saya biasanya sering melakukan sharing dengan rekan sejawat, bahkan dengan kepala program studi peternakan. Lalu selanjutnya, saya juga tidak lupa sering membuat bahan ajar, lalu membuat dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Canva yang nanti akan dibagikan kepada peserta didik, dan juga membuat lembar kerja peserta didik. Nah, ketika pelaksanaan pembelajaran, pertama, untuk menumbuhkan nilai religius pada siswa, biasanya dilakukan pembiasaan dulu seperti berdoa dan juga membaca Al-Quran sebelum belajar. Biasanya kegiatan membaca Al-Quran sebelum belajar ini dimaksudkan untuk kita mengambil nilai-nilai kebaikan dari tuntunan atau pedoman hidup kita, yakni Al-Quran. Lalu selain itu, untuk menumbuhkan nilai budi pekerti, saya juga pernah menuntun siswa dengan melakukan pembinaan bagi siswa. Pembinaan yang saya lakukan ini merupakan pembinaan bagi siswa yang sering bolos ketika pembelajaran atau bolos sekolah. Saya tanyakan dulu, saya klarifikasi dulu apa yang menyebabkan siswa tidak mengikuti pembelajaran. Nah, setelah itu saya laporkan hasilnya ke guru BK dan juga ke wali kelas untuk kita tangani bersama-sama. Karena tujuan dari pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kita menuntun untuk mengubah laku sikap murid tersebut, bukan hanya sekedar kompetensi tapi juga budi pekerti. Lalu selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran, saya sering
menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran apa yang akan kita laksanakan. Salah satu contohnya adalah ini adalah kegiatan praktikum. Biasanya sebelum kegiatan praktikum saya menjelaskan tujuan dari praktikum itu apa, lalu saya juga jelaskan mengenai dasar dari materi praktikum ini. Pastinya dengan mengandalkan sistem student centered learning, di mana murid akan mencari sendiri mengenai apa yang akan dilakukan pada kegiatan praktikum. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan praktikum yang dilaksanakan di mana murid melaksanakan sendiri kegiatannya. Misalnya dengan melakukan uji kualitas susu, lalu melaksanakan pembuatan pakan. Hal ini pun juga akan mendorong siswa mengetahui kodrat alam mereka, di mana siswa di SMK Negeri 5 Pangalengan merupakan anak dari petani dan juga peternak. Rata-rata pekerjaan orang tuanya adalah petani dan peternak. Selain itu, mereka juga akan mengetahui tentang apa saja yang akan mereka kerjakan di masa yang akan datang. Nah, selain praktikum, saya pun tadi memberikan fasilitas kepada anak untuk melaksanakan diskusi dan juga eksplorasi materi pembelajaran sebelum melaksanakan kegiatan praktikum. Tentunya kegiatan diskusi ini memanfaatkan gadget, memanfaatkan HP atau bahkan jaringan internet, buku, e-book atau jurnal yang bisa mereka akses baik dari handphone, laptop ataupun komputer yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah. Selain itu, mereka selain dari sumber-sumber elektronik, mereka pun diharuskan mencari sendiri di lingkungan sekolah, yakni misalnya dari buku atau dari papan-papan informasi di kandang seperti yang tertera di foto. Lalu selanjutnya di tengah-tengah kegiatan pembelajaran biasanya saya pun melaksanakan yang namanya ice breaking supaya siswa tidak jenuh, supaya merefresh lagi pemikiran mereka, lalu melatih konsentrasi. Nah, dilaksanakanlah ice breaking dengan ragam permainan. Tentunya permainannya biasanya saya meminta untuk siswa memikirkan ice breaking yang mereka punya, yang mereka inginkan, lalu siswa yang memimpin ice breaking tersebut. Setelah pelaksanaan praktikum, biasanya saya memberikan kebebasan bagi siswa untuk memberikan penyajian hasil diskusinya berupa presentasi. Penyajiannya itu dapat berupa paparan presentasi, baik itu dibuat di Canva, di PowerPoint, atau di Prezi, sesuai dengan minat dari siswanya. Atau pula ada yang membuat poster infografis atau juga mind mapping. Lalu ada juga yang membuat paparan dengan menjelaskan dengan media video. Nah, setelah diskusi dan juga mengakhiri pembelajaran, biasanya saya melakukan refleksi. Refleksi itu dilakukan untuk siswa sendiri maupun untuk pembelajaran berikutnya. Nah, berikut ini merupakan testimoni dari rekan dan juga siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puji Setiani. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Yusinta, calon guru penggerak angkatan 11. Saya pernah melihat bagaimana cara Bu Yusinta melakukan proses pembelajaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan, saya juga bisa melihat bagaimana Bu Yusi sudah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka. Beliau juga sudah menggunakan pembelajaran secara berdiferensiasi, juga melakukan proses pembelajaran dari awal sampai akhir sesuai dengan modul ajar yang beliau buat sebelumnya sebagai rancangan dari proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Demikian testimoni yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Triana Yulia, merupakan rekan kerja dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Yusinta Nurhamifa SPT, yang merupakan salah seorang guru SMK Negeri 5 Pangalengan. Selama ini yang sudah kita kenal mengenali Ibu Yusinta Nurhamifa, beliau adalah seorang guru yang profesional. Dalam kegiatan observasi kemarin, beliau sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satu contohnya, beliau itu selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapatnya, kemudian memberikan apresiasi, selalu membuat kelas itu menjadi menarik dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Contohnya, dalam pembelajaran beliau selalu selain menggunakan metode ceramah, juga beliau menggunakan media sosial, media internet, teknologi, seperti untuk persepsi menggunakan quiz dan game, ya, pada saat pembelajaran menggunakan video. Kemudian pada saat tugas, beliau menggunakan tugas selain tugas laporan model secara ditulis, tapi juga menggunakan Canva sesuai dengan minat dari para siswa. Jadi semua pembelajaran dirasakan menyenangkan dan menarik bagi siswa, yang merupakan salah satu cara untuk memotivasi siswa untuk semangat belajar dan mencintai ilmu. Untuk Bu Yusinta, semangat mengikuti pendidikan calon guru penggerak, karena di situ banyak sekali manfaat yang akan bisa dibagikan dengan rekan-rekan yang lainnya. Pasti banyak tantangan, ada dinamika di situ, tapi itulah tantangannya yang akan buat kita sukses. Makin semangat, makin sukses Bu Yusinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Nia Anggrayani. Di sini saya akan ngasih testimoni pembelajaran bareng Bu Yusinta selama 1 tahun. Kita belajar apa aja sih selama 1 tahun ini? Kita diajarin 3 mata pelajaran sekaligus yang diajarkan oleh Bu Yusinta. Wah, hebat kan diajarkan 3 mata pelajaran sekaligus? Apa aja sih mata pelajarannya itu? Mata pelajarannya itu adalah DPT atau dasar pemeliharaan ternak, DKT dasar kesehatan ternak, dan DPKNT dasar pakan ternak. Seru tau guys belajar bareng Bu Yusi itu, karena kita kalau lagi ngantuk di kelas atau kita lagi bosen, Bu Yusi selalu ngasih ice breaking supaya kita semangat kembali untuk belajar. Kita juga selalu dikasih games untuk mengulang kembali materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya agar kita tidak lupa. Kita juga sering melakukan praktikum di RPS Ruminansia, RPS Unggas, dan di RPS Keswan. Apa aja sih praktikum yang kita lakukan? Kita praktik tentang sanitasi, biosecurity, campur pakan, vaksinasi, dan masih banyak lagi lainnya. Masih banyak loh guys materi-materi yang diajarkan oleh Bu Yusi itu, tapi mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Bu Yusi. Sehat-sehat ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, jangan lupa belajar.